Isu-isu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini kita masuk hari ke-10 daripada Ramadan. Sebagaimana yang telah ditetapkan pekan lalu, Jumat lalu, bahwa hari ke-11 Ma'had kita mengadakan cuti belajar di masyarakat mulai besok. Dan tidak usah tepuk tangan, Jumat yang lalu sudah tepuk tangan, sekarang jangan tepuk tangan lagi, dengarkan baik-baik. Dalam cuti yang masuk ke kehidupan masyarakat, anak-anakku punya kerja besar, tampil sebagai pelajar yang mempunyai disiplin yakni di dalam saum kita punya kebiasaan menjalankan tadarus qiraah Al-Quran. Jangan sampai nanti setelah ada di rumah orang tua masing-masing, pekerjaan amalan tilawatil Quran ini ditinggalkan. Paling tidak satu hari selesaikan membaca 1 juz, paling tidak. Pagi 1/3 juz, siang 1/3 juz, malam 1/3 juz. Kemudian praktek-praktek tarawih di masyarakat tentunya mengadakan. Maka kalau tempatmu dekat kepada mushola atau masjid, sebaiknya mengikuti kegiatan di masyarakat. Perhatikan baik-baik seperti apa cara mereka bertarawih. Anak-anakku tidak usah mengomentari apa yang berjalan di masyarakat. Perhatikan baik-baik. Kemudian biasanya hari Ramadan itu banyak kosong. Bagi pelajar yang ada di lingkungan masyarakat, jangan terbawa kosong. Gunakan untuk membaca selain Al-Quran. Berilah bacaan yang baik dan baca paling tidak 1 judul buku kalian baca.
cari yang baik menurut pemikiranmu. Baca dan kemudian nanti dilaporkan pada waktu masuk kembali ke ma'had. Saya telah membaca satu judul buku karangan Fulan setebal 200 halaman. Kandungan isinya 1, 2, 3. Kalau kebiasaan ini kalian lakukan, maka kalian tidak menyia-nyiakan waktu yang kalian ambil untuk bersama keluarga. Kemudian jika rumah keluargamu, baik itu saudara dari ayah ibu, berdekatan, boleh berkunjung supaya mendekatkan kekeluargaan. Nah, inilah yang ditempuh dalam istirahat selama 1 bulan. Kemudian kalian akan masuk ke Idul Fitri. Idul Fitri kalian boleh ikut berjamaah di Masjid Rahmatan bersama orang tuamu atau nanti di tempat lain. Dan hati-hati, setelah Idul Fitri kamu harus pandai-pandai menjaga baik itu makan, pergaulan, dan lain-lain. Kamu perhatikan sebaik-baiknya, pergaulanmu jaga sebaik-baiknya. Hindari yang sudah kamu lakukan di sini dengan baik, kemudian di masyarakat. Hindari. Apa itu? Biasanya ingin mencoba merokok, sudah tidak perlu itu, nggak boleh. Dan jangan terpengaruh oleh lingkungan yang hari ini banyak menyerbu kaum muda, yaitu obat-obat terlarang. Tatkala kalian libur dan di hari Idul Fitri dan selanjutnya, itu jaga baik-baik dan jangan telat kembali ke kampus untuk belajar lagi. Ini saja pesan dari saya. Dan pada seluruh guru, bimbinglah perpulangan dari anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak tertib. Kemudian nanti ada bus-bus yang masuk, perhatikan, tegur kalau membuang sampah sembarangan. Kalau perlu suruh mengambil lagi kalau membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalau tidak ada tempat, belum ada tempat, suruh ngantongi sampah yang dibuang, ngambil lagi, suruh ngantongi sehingga tetap tertib. Yang kedua, bagi anak-anakku yang tidak memanfaatkan libur tahunan ini atau semesteran ini, tetaplah dalam kampus dengan disiplin yang ada dan tetapkan kalian mau membuat kegiatan selain tadarus. Bikin kurikulum sendiri. Katakan, ajukan pada pimpinan madrasah, saya ingin memperdalam bahasa Arab dan bahasa Inggris selama masa cuti. Itu boleh. Dan lagi, saya ingin memperdalam bacaan Al-Quran. 3 kurikulum ini kalau dijalankan oleh anak-anak yang tinggal di sini selama
liburan 1 bulan itu akan menambah kemampuan dan kemahiran sangat signifikan. Dan majelis guru bertanggung jawab. Jadi yang menangani majelis guru yang menerima pendaftaran adalah kepala-kepala madrasah, dan diatur dengan sebaik-baiknya. Jadikan pembimbing yang tepat pada apa yang dikehendaki oleh anak-anak kita. Jadi ada yang memperdalam bacaan Al-Quran, ada yang meningkatkan kemampuan berbahasa Arab, kemampuan berbahasa Inggris. Siapkan semua itu tenaga pembimbingnya. Jadi ini untuk yang tidak pulang. Dan bila ingin mengadakan jalan-jalan umpamanya, minta izin. Jalan-jalan yang paling bagus adalah melihat proyek-proyek yang dijalankan Ma'had pada ketika ini. Kan nanti diantar, entah melihat proyek yang ada di Cijambe, entah melihat proyek yang ada di sekitaran Ma'had dan sebagainya, untuk rekreasi. Paling tidak dalam sebulan libur di dalam Ma'had, selain membuat kurikulum, menjalankan kurikulum yang dipilih sendiri, ikut jalan-jalan rekreasi, melihat proyek yang sedang dijalankan oleh Ma'had. Lapor saja nanti ke kepala madrasah atau ke majelis guru, nanti disampaikan kepada